Ini dampak dari sebuah mindset yang pertama tadi, contoh yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari suksesbisnisonline.club. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang pentingnya mindset bisnis online yang benar. Kenapa perlu saya bahas? Karena masih banyak orang yang beranggapan ini tidak penting. Padahal kenyataannya ini akan menentukan Anda sukses atau tidak. Tindakan Anda, teknis Anda, strategi Anda, dan apa yang Anda lakukan itu semuanya berawal dari mindset. Kadang ada orang yang mengatakan bahwa bisnis online itu tidak perlu mindset. Betulkah? Sebenarnya jika Anda mengatakan bisnis online itu tidak perlu mindset, saya kotaki merah di sini, ini adalah mindset Anda. Jadi pendapat kita, pemikiran kita, persepsi kita, anggapan kita atau keyakinan kita itu adalah mindset Anda. Ya seringkali orang yang mengatakan tidak perlu mindset, mereka hanya tidak paham apa itu mindset. Sekarang Anda nonton video ini karena Anda punya mindset bahwa belajar itu penting. Kalau Anda promosi karena Anda punya mindset kalau promosi itu penting dan sebagainya. Ya ini adalah mindset. Nah, yang akan dibahas di video ini adalah bagaimana caranya kita memiliki mindset yang benar. Karena mindset yang salah, maka tindakan-tindakan Anda pun akan salah. Kita lihat contoh mindset. Nah, di sini ada beberapa contoh. Sebenarnya mindset itu bisa sangat banyak. Ini beberapa contoh ya untuk menggambarkan seperti apa sih mindset itu. Ya saat Anda mengatakan bisnis itu harus punya modal. Ya ini adalah sebuah mindset. Kemudian bisnis online sama dengan jualan online. Yang ketiga, ini berbeda dengan yang kedua. Contoh perbedaan yang berkaitan dengan bisnis. Jika di sini mengatakan bisnis itu sama dengan jualan, yang kedua ternyata bukan hanya jualan. Ya, bisnis adalah menghasilkan uang dengan menjual produk atau jasa menggunakan tim dan aset dengan sistem tertentu. Ini dua mindset yang berbeda. Jika Anda memilih mindset yang ini, maka tindakan Anda akan sesuai dengan mindset yang kedua ini. Jika Anda memilih mindset yang ketiga, maka tindakan Anda pun akan berbeda. Oke, jadi mindset itu bisa kita pilih. Anda belajar dari orang lain berbagai mindset, kemudian Anda pilih. Nanti kita akan bahas. Contoh lain, agar konten kita ranking di Google harus banyak backlink. Nah, ini mindset yang banyak dipegang oleh para pebisnis yang menggunakan teknik SEO, Search Engine Optimization. Kalau kita ingin ranking di Google harus banyak backlink, maka dia akan terus menambah backlink. Apakah ada mindset yang lain? Ternyata ada. Saya sendiri tidak memegang mindset ini dan sebagainya. Jadi mindset itu tak terbatas, sangat banyak. Anda selama ini, kalau umur Anda sekarang 20 tahun, berarti selama 20 tahun Anda itu secara tidak sadar Anda sudah menangkap berbagai mindset dari orang lain, dari berita, dari buku yang Anda baca, dari pendidikan dan sebagainya. Kalau Anda sekarang umurnya 30 tahun, artinya sudah 30 tahun. Masalahnya kalau kebetulan mindset yang masuk ke dalam pikiran Anda itu mindset yang menjadikan Anda sukses di bisnis online, yaitu bagus. Ya, misalnya selama ini Anda banyak baca buku, banyak ikut pelatihan, menonton video-video dari orang sukses, mungkin sudah banyak mindset sukses yang ada dalam pikiran Anda. Kenapa saya membahas video ini? Nah, kalau Anda misalnya selama ini sudah bisnis online, namun belum juga meraih hasil yang bagus, itu artinya ada perlu perbaikan dengan mindset Anda. Mungkin bukan salah, tapi masih kurang atau perlu upgrade. Atau bagi Anda yang mau memulai bisnis online, ya ini justru langkah yang tepat. Anda dimulai dengan mindset yang tepat. Dampak mindset itu dari mindset akan menghasilkan perilaku, dari perilaku akan memberikan hasil. Jadi bukan hanya perilaku yang perlu kita perbaiki, bahkan kita mencoba memperbaiki perilaku, tapi kalau mindsetnya masih salah, hasilnya pun akan tidak banyak berubah. Kenapa ya? Jadi perilaku itu bukan hanya tindakan sadar. Ya, tindakan sadar bagian dari perilaku. Namun banyak juga ya tindakan tidak sadar yang selalu Anda lakukan tanpa Anda mikir, tapi Anda lakukan setiap hari. Termasuk di sini ada juga yang kebiasaan. Nah, ketiga tindakan ini, ya ini perilaku Anda, semuanya berdasarkan mindset yang tadi. Jadi kalau tindakan Anda baik sadar maupun tidak sadar maupun kebiasaan berdasarkan mindset yang salah, maka hasilnya pun akan kurang bagus. Ya, sebagai contoh, jualan online itu yang penting banyak promosi. Ini adalah sebuah contoh dari mindset. Banyak yang memegang mindset ini, ya banyak sekali. Dampaknya apa? Ya dampaknya dia akan promosi terus, nyari peluang promosi, kemudian cari-cari cara promosi. Apakah ini salah? Ya tentu saja tidak.
Cuma akan ada dampak lain jika Anda hanya memegang mindset ini. Anggaplah Anda menemukan sebuah kondisi seperti ini. Anda sudah promosi tapi tidak laku, maka promosi Anda akan menjadi pemborosan. Karena mindset Anda kalau ingin laku itu promosi, maka yang Anda lakukan adalah Anda perbanyak promosi. Tapi karena memang produk Anda atau cara jualan Anda belum bagus, ya tetap tidak laku dengan memperbanyak promosi. Maka pemborosan Anda akan semakin besar. Ini dampak dari sebuah mindset yang pertama tadi. Contoh yang tadi, ya kalau jualan itu yang penting promosi. Memangnya ada mindset yang lain? Kita lihat. Nah, ini mindset yang kedua, bahwa jualan online itu adalah mendatangkan traffic dan konversi. Konversi itu apa? Konversi itu misalnya dari 100 orang yang datang itu traffic, ada 1 orang yang membeli, maka 1% yang membeli itu adalah tingkat konversi. Kalau 2 orang yang membeli, maka tingkat konversinya adalah 2%. Nah, jualan online itu hasilnya akan ditentukan oleh jumlah traffic dan konversi. Ini adalah mindset kedua. Jika Anda memiliki mindset yang kedua, maka Anda tidak akan fokus ke promosi untuk mendatangkan traffic, karena masih ada hal yang lain yang perlu kita benahi. Bahkan bisa saja traffic Anda sebenarnya sudah bagus, Anda bisa mendatangkan ribuan traffic ke website Anda atau ke penawaran Anda, tapi tetap saja tidak laku. Anda rugi waktu, rugi uang. Maka kalau mindset Anda hanya promosi, Anda akan terus-menerus meningkatkan promosi dan kerugian Anda akan bertambah. Tapi kalau mindset Anda memahami bahwa dalam jualan itu penting memperhatikan konversi, maka Anda akan memperbaiki konversi. Jadi tidak laku itu pertama, perbanyak traffic. Kedua, tingkatkan konversi. Anggaplah traffic Anda sudah banyak, Anda sudah ngiklan, menghabiskan jutaan rupiah per hari, tapi masih rugi, artinya belum laku, maka Anda bisa tingkatkan konversi. Contohnya, Anda perbaiki copywritingnya, Anda tingkatkan offer atau penawaran, Anda percepat website biar orang tidak lama nunggu loading, atau jika perlu Anda ganti saja produknya, toh memang produknya tidak laku. Bahwa bukan hanya traffic atau promosi saja, tapi konversi perlu diperhatikan. Anda hanya bisa melakukan tindakan-tindakan ini jika Anda menerima sebuah mindset yang kedua tadi, bahwa jualan itu traffic dikalikan konversi. Apakah mindset yang kedua itu adalah mindset yang paling benar? Enggak juga, tapi itu next time ya. Kalau saya bahas semua di sini, video ini akan terlalu panjang. Oke, jadi dengan mindset yang berbeda, tindakan kita pun akan berbeda. Jadi jelas ya, mindset itu sangat penting. Tindakan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, maka penting Anda memiliki mindset yang benar. Contoh 2 mindset yang tadi, jualan itu hanya promosi atau hanya traffic, dengan mindset yang kedua, jualan itu traffic dikalikan konversi, ini akan memberikan hasil yang berbeda. Oke, jadi mindset positif, perilaku Anda pun akan positif dan hasilnya tentu akan positif. Lalu apa langkah selanjutnya supaya kita memiliki mindset yang benar? Ya, Anda upgrade mindset Anda. Jangan hanya memegang apa yang Anda yakini, teori yang Anda ketahui, persepsi, framing, sistem dan sebagainya yang saat ini mungkin perlu Anda perbaiki. Jika hasil yang Anda raih belum memuaskan Anda perlu mengupgrade-nya. Caranya gimana? Ya, Anda perbanyak kewawasan. Artinya masih banyak mindset-mindset yang lain. Anda perbanyak kewawasan dari orang-orang yang sudah sukses. Jadi saat Anda belajar video ya dari orang-orang yang hebat yang sudah sukses di bisnis online, jangan hanya memperhatikan teknisnya saja, tapi perhatikan juga prinsip-prinsipnya. Perhatikan juga strategi atau pendekatannya. Perhatikan dia apa yang penting bagi dia dan sebagainya. Anda catat. Kemudian itu bisa Anda pilih menjadi mindset baru Anda. Apakah kita harus langsung ke mindset yang baru yang kita dapatkan dari belajar? Ya tidak. Mungkin ya Anda belajar dari orang yang berbeda akan mendapatkan mindset yang berbeda. Nah, disinilah Anda berani mencoba. Jadi mindset mana yang benar bagi Anda perlu mencobanya. Anda perlu berani. Jika ada sebuah mindset yang baru, ya Anda coba saja, Anda terapkan dalam bisnis online Anda. Jika mindset yang baru ternyata kurang berhasil, mungkin tidak cocok bagi Anda. Belum tentu salah, tapi tidak cocok dengan Anda bisa ganti dengan mindset yang lain. Sampai Anda menemukan berbagai mindset yang menghasilkan. Dan Anda pegang terus mindset yang sudah menghasilkan. Sampai suatu saat mungkin mindset yang sekarang berhasil itu ke depan bisa aja berubah menjadi nggak berhasil. Ya Anda terus perbanyak lagi wawasan, upgrade lagi mindset Anda.
Mindset itu terbentuk dari ilmu dan pengalaman. Ilmu tadi sudah dibahas ya, Anda terus tingkatkan wawasan. Anda belajar terus. Dari berbagai cara belajar, banyak kan. Bisa baca e-book, buku, video, beli kursus online, baca artikel, atau Anda ikut kursus offline ya, seminar atau pelatihan atau Zoom dan sebagainya. Kemudian dari pengalaman mencoba, pengalaman praktek. Nah, dari kedua hal ini setelah bertahun-tahun akan mengkristal berbagai mindset yang tepat di pikiran Anda. Jadi jangan hanya fokus ke teknis, jangan hanya fokus ke tool, cara. Yang paling penting dari semua itu adalah mindset. Bukan berarti teknis tidak penting. Saya tidak mengatakan itu. Tetap kalau Anda ingin membuat video, ya Anda harus tahu teknis membuat video. Atau Anda bayar orang yang bisa teknis membuat video. Misalnya membuat landing page, yang terpenting itu adalah mindsetnya. Banyak orang yang dari awal dari mindset aja membuat landing page itu salah. Misalnya dia hanya beranggapan kalau landing page itu harus dibuat dengan desain yang indah. Ya artinya mindset dia yang penting itu adalah desain. Sementara saya punya mindset yang lain. Bagi saya, landing page itu mindsetnya adalah konversi. Untuk mendapatkan konversi, menurut saya yang terpenting itu adalah ada 3. Menurut saya, ini mindset saya. Sebuah landing page akan menghasilkan jika ya desainnya efektif. Jadi bukan indahnya, tapi keefektifannya. Baik dari layout dan struktur termasuk warna yang efektif, ya, yang memberikan dampak positif bagi pembacanya. Kemudian yang kedua, Anda perlu memiliki offer atau penawaran yang menggiurkan. Kalau tidak, ya orang tidak akan membeli produk atau jasa Anda. Dan yang ketiga, ya landing page juga harus dibuat dengan copywriting yang persuasif. Jadi bukan hanya fokus ke keindahan. Keindahan boleh. Kalau bagi saya, keindahan sebuah landing page itu lebih ke kebutuhan sekunder. Yang primernya yang 3 tadi. Sementara bagi orang lain, saya tidak mengatakan salah ya. Sementara bagi orang lain banyak yang fokus landing page itu ke desainnya. Kalau Anda membuat landing page, pastikan 3 hal itu ada di landing page Anda. Jika Anda belum bisa, Anda bisa menggunakan jasa. Salah satunya saya juga memberikan jasa membuat landing page yang fokus ke 3 hal yang tadi. Desain yang efektif, kemudian penawaran yang menggiurkan, dan copywriting yang persuasif. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.